Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari bab ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengagungkan Allah, karena di antara sempurnanya tauhid seseorang adalah dengan cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan kebanyakan manusia rupanya tidak banyak orang-orang yang mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Makanya ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, sehebat apapun kita beribadah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak sehebat para malaikat. Sehebat apapun kita beribadah untuk mengagungkan Allah, tetap kita tidak sehebat para malaikat. Akan tetapi sehebat-hebatnya malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak pada hari kiamat mereka akan datang kepada Allah dan mengatakan, "Ya Rabb, ma abadna haqqa ibadati." Ya Rabb, kami belum betul-betul beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Itu malaikat yang ngomong seperti itu. Jadi malaikat saja merasa kurang dan mengatakan, ma abadna haqqa ibadati. Kami belum betul-betul beribadah kepadamu ya Rabb dengan sebenar-benar ibadah. Loh, kalau malaikat saja ngomong begitu, macam mana pula kita? Yang kehebatan ibadah tidak bisa menandingi para malaikat, tapi mereka merasa kurang dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kata-kata malaikat itu kita yang mengucapkannya, bukan mereka, karena mereka terlahir dan tercipta hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kata-kata ma'abadna haqqa ibadati itu kita yang mengucapkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita sudah masuk ke bab ke-53, bab qaulu Allahumma ighfirli in syi'ta. Bab ucapan seseorang, ya Allah, ampuni dosaku jika engkau berkehendak. Bab ini dimasukkan oleh pengarang di dalam kitab Tauhid, karena di antara penyempurna tauhid adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap peribadatan. Salah satunya adalah mengagungkan Allah saat kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kalimat Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah, ampuni dosaku jika engkau mau. Di dalam kalimat ini seolah-olah orang yang berdoa itu tidak berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, doa ini seolah-olah ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua hal yang bisa merusak tauhid. Pertama-tama, dalam doanya seolah-olah tidak berhajat dengan Allah. Yang kedua, seolah-olah ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan baca matannya baru kita jelaskan. Wa fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liya'zim al-mas'alata fa inna Allaha la mukriha lahu. Wali muslimin
wal yu'azzim ar-raghbata fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'ta. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari jalur Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah ada seseorang di antara kalian yang berdoa dengan ucapan seperti ini, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Atau berdoa dengan seperti ini, ya Allah, rahmati aku jika engkau mau. Tetapi hendaklah meminta dengan mantap, jangan ragu-ragu, karena sesungguhnya Allah tidak ada satupun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Kemudian juga ditambah dalam riwayat Muslim, hendaklah dia memiliki keinginan yang besar, karena sesungguhnya Allah tidak terasa berat baginya sesuatu yang ia berikan kepada hamba-hambanya. Baik ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam bab ini tadi saya sudah katakan di muqaddimah bahwa kenapa dalam berdoa kita tidak boleh mengatakan kalimat in syi'ta jika engkau mau, karena kalimat ini terdapat pelecehan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, doa ini seolah-olah menunjukkan bahwa Allah memiliki pihak yang dapat memaksa atau menghalangi terhadap doa atau permintaan hambanya kepadanya. Pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memaksa. Karena kalimat, kalau saya contohkan, antum datang ke saya, Ustaz, saya minta uang kalau kau mau ngasih. Jadi seolah-olah di sini saya ini ada yang memaksa. Boleh dikasih, boleh tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala mustahil ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalimat in syi'ta jika kau mau, seolah-olah dia melihat bahwa apa yang diminta itu adalah hal yang sangat besar dan berat bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalimatnya jika engkau mau, seolah-olah Allah tidak mampu memberikan permintaannya. Maka tentu kalimat seperti ini mengakibatkan seolah-olah tidak sanggup Allah memberikannya. Berarti kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekalipun seluruh hamba-hamba Allah dari awal sampai akhir, manusia dan jinnya berkumpul di sebuah tempat, kata Nabi, kemudian mereka meminta seluruh permintaannya kepada Allah, maka mereka akan diberikan seluruh permintaannya seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian ditarik lagi. Lihatlah ujung jarum itu, kata Nabi, hanya satu tetes yang menetes di ujung jarum itu. Lah satu tetes itulah cukup untuk memberikan seluruh permintaan hamba-hamba Allah, baik manusia dan jinnya dari awal sampai akhirnya. Lalu kenapa menggunakan kalimat in syi'ta kalau begitu? Karena seolah-olah Allah tidak mampu. Dan ini melecehkan dan juga tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan meragukan Allah Azza wa Jalla. Seperti ada kisah seorang laki-laki berdoa di sisi Ka'bah saat umrah. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, berikan aku 5 miliar di depan Ka'bah. Dia mengatakan, ya Allah, berikan aku 5 miliar. Kata orang sebelahnya, tidak usah banyak-banyak, 1 miliar cukup, katanya. Kemudian orang sebelahnya mengatakan, kenapa kau mengatakan seperti itu? Allah sanggup memberikan lebih daripada 5 miliar. Kenapa kau mengatakan 1 miliar saja cukup? Kisah ini menunjukkan bahwa ada beberapa orang itu yang meragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan keinginan yang kita minta atau keinginan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat,
Jangan sekali-kali mengatakan ya Allah ampuni aku atau rahmati aku, atau berdoa apapun dengan diembel-embeli kalimat in syi'ta jika kau mau. Karena kalimat ini menunjukkan ketidaksungguh-sungguhan dalam meminta. Kemudian juga yang ketiga, kalimat in syi'ta jika kau mau ini ada indikasi seolah-olah kita tidak butuh dengan Allah, seolah-olah tidak berhajat dengan Allah. Karena kalau engkau mau, artinya kalau enggak mau ya sudah, kan begitu. Seolah-olah ada indikasi bahwa kalimat itu mendorong pemahaman bahwa orang yang berdoa itu tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak mengagungkan sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, hadis ini larangan tidak boleh meletakkan doa dengan atau menyambungkan doa dengan kehendak. Jangan menggantungkan doa dengan kehendak. Kalau kau mau, ya Allah, aku minta kesembuhan kalau kau mau. Ini kan berdoa menyambungkan dengan kehendak. Tidak boleh. Harus sungguh-sungguh. Bilang saja ya Allah sembuhkan penyakitku, ya Allah ampuni dosa, ya Allah rahmati aku. Titik. Jangan kemudian in syi'ta. Kemudian yang kedua, hadis ini juga ada faedah tanzihullahi amma yaliku bihi. Membersihkan Allah Subhanahu wa taala atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah. Karena kalimat in syi'ta ini seolah-olah Allah dipaksa, atau seolah-olah kita tidak butuh dengan Allah, Allah tidak sanggup memberikan kehendak kita. Maka kita harus membersihkan dari sifat-sifat seperti ini. Kemudian juga yang ketiga, itsbatul kamali lillah. Penetapan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu mampu, dan di tangan Allah seluruh kekayaan makhluknya. Kemudian yang keempat, ta'zimu raghbati fi ma indallah wa husnul dhanni bihi subhanahu. Mengagungkan harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita berdoa, maka kita harus meletakkan seluruh keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin Allah mengabulkannya, dan yakin Allah bisa memberikan keinginannya. Kemudian juga husnudzan, berbaik sangka dengan Allah. Karena ada orang yang buruk sangka, salah satunya orang yang suka istijal. Istijal itu artinya tergesa-gesa dalam pengabulan, sehingga dia mengatakan da'autu rabbi falam yastajibli. Aku sudah banyak berdoa kepada Rabbku tapi tak kunjung-kunjung dikabulkan. Ini namanya husnudzan, suudzan, berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan istijal sendiri bagian dari sebab doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan menerima doa selama kita tidak istijal, terburu-buru dalam pengabulan. Maka letakkan seluruh harapan kita kepada apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan meletakkan harapan kepada selain Allah, maka kita akan menyesal. Ya, terkadang manusia ada yang kemudian memberikan sesuatu untuk memenuhi harapan kita. Umpamanya ada orang yang datang kepada seseorang pinjam uang, dan kita sudah berharap kalau datang kesimpulan pasti dapat hasil. Terkadang terlampau besar harapan kita, akhirnya apa? Kecewa. Karena sekalipun dia memberikan sesuatu kepada kita dalam jumlah yang besar, terkadang bersyarat itu. Yang memberikannya aja was-was, apakah dia mengembalikan atau tidak. Atau terkadang karena segan dia memberi, atau karena ada kepentingan dia memberi. Jadi manusia itu pasti ketika memberi ada embel-embelnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika memberi, maka dia akan memberi sesuai dengan zat kedermawanannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada setiap sepertiga malam akhir, man yad'uni fa astajibalah.
Wa man yas'aluni fa'utiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku beri seluruh permintaannya, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Dan itu diucapkan oleh Allah setiap hari pada sepertiga malam akhir. Bayangkan, Allah justru menawarkan diri, menawarkan kekayaannya, menawarkan ijabahnya, menawarkan ampunannya setiap hari di sepertiga malam akhir. Maka sudah selayaknya bagi kita itu menaruh harapan sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan coba-coba menaruh harapan kepada makhluk-makhluknya. Anda akan kecewa. Dan juga berhusnudzan, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, la yaqul ahadukum, jangan katakan atau janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Sampai di sini bagus, karena memang keharusan kita untuk meminta ampunan akan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya kalimat setelahnya, in syi'ta, jika kau mau. Atau Allahumma arhamni, ya Allah rahmati aku. Sampai di sini bagus, karena kita berhajat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kalimat setelahnya, in syi'ta, jika kau mau. Inilah yang membatalkan keagungan tauhid. Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa in syi'ta ini mengurangi keagungan tauhid, karena seolah-olah Allah tidak berhajat dengan kita, atau seolah-olah Allah tidak bisa mengabulkan keinginan kita, atau seolah-olah Allah ada yang memaksanya sehingga harus mengabulkan permintaan kita. Maka tiga-tiganya bisa mencacati tauhid. Kemudian Nabi SAW menjelaskan solusinya, liya'zim al-mas'alata, tapi sungguh-sungguh dalam meminta. Sungguh-sungguh dalam meminta, jangan dikaitkan dengan kehendak. Sungguh-sungguh kalau memang ingin minta ampun, ya katakan Allahumma gfirli, ya ampun, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah rahmati aku, dan begitu seterusnya. Kenapa? Alasannya, fa innallaha la muqriha lahu, karena sesungguhnya Allah tidak ada satu apapun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Tidak ada yang mengancam. Lain dengan manusia, terkadang memberi, terkadang ada ancaman, kan? Namanya ancaman dari mertua, bantu saudaramu, terpaksa bantu. Kenapa? Ada ancaman dari mertuanya. Makhluk ini terkadang memberikan ada ancaman di belakangnya. Tapi Allah siapa yang mengancam? Sehingga kita harus mengatakan in syi'ta, jika kau mau. Maka ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis yang lain, wal yu'azzim ar-raghbata fa innallaha la yata'azamuhu syai'un ata. Karena hendaklah dia memiliki keinginan yang besar, keinginan yang kuat, karena sesungguhnya Allah tidak terasa berat baginya sesuatu yang diberikannya. Allah tidak akan merasa berat kalau dia memberikan sesuatu kepada makhluknya. Lain dengan kita manusia, kalau memberi sesuatu merasa berat. Kadang-kadang pinjaman itu tidak seberapa dibandingkan kekayaan yang kita punya. Mungkin kekayaan kita ratusan juta, orang ini hanya minta 1 juta, tidak mengurangi harta kita. Tapi untuk memberikan 1 juta itu melamunnya 1 hari itu. Kasih tidak, kasih tidak. Kadang-kadang hitung kancing pula, kasih tidak. Ujung-ujungnya yalah dikasih, tapi dikurangi. Jadi mikirnya panjang tuh. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Karena Rasul mengatakan fa innallaha la yata'azamuhu syai'un ata. Sesungguhnya Allah tidak merasa berat baginya sesuatu yang diberikan kepada hamba-hambanya. Tidak terpaksa, tidak mikir nanti uangnya habis, kekayaannya tidak habis. Karena yang diberikan Allah kepada hamba itu hanya setetes yang ada di ujung jarum, itu sudah cukup diberikan keinginan hamba-hamba di dunia dari manusia dan jinnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau memberikan istimbat dari bab ini. Pertama, kata beliau, larangan mengucapkan kata jika engkau berkehendak dalam doa. Yang kedua, karena ucapan ini menunjukkan seakan-akan Allah merasa berat
dalam mengabulkan permintaan hambanya atau merasa terpaksa untuk memenuhi permohonan hambanya. Kemudian yang ketiga, diperintahkan untuk berkeinginan kuat dalam berdoa. Jangan main-main, sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, diperintahkan untuk membesarkan harapan dalam berdoa. Jangan berkecil hati. Yakini Allah pasti mengabulkan doa kita. Yang kelima, karena Allah Maha Kaya, Maha Luas karunia-Nya, dan Maha Kuasa untuk berbuat apa saja yang dikehendakinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, sebagai faedah bahwa bab ini terkait dengan adab dari adab-adab doa. Adapun adab-adab doa sendiri disebutkan para ulama. Pertama, hendaklah orang yang berdoa dia seorang muwahhid, ahli tauhid. Karena berdoa di atas kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla tidak akan dikabulkan, karena membuat Allah murka. Jadi yang berdoa harus mentauhidkan Allah. Artinya tidak mengarahkan doa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, mintalah saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya. Dengan menyebut nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia. Artinya bertawassullah dalam doa dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-A'raf 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah itu memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Artinya nama-nama itu kita baca berulang-ulang sesuai dengan permintaan kita. Sekarang apa yang kita minta kepada Allah? Oh, minta rizki. Berarti yang kita ulang-ulang kalimat ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq urzuqni. Oh, yang kita minta itu ampunan, berarti memperbanyak ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar ighfirli. Dan begitu seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, as-sana'u 'ala Allah qabla ad-du'a bima huwa ahlu. Pujilah sebanyak-banyaknya Allah Subhanahu wa taala, karena memang dia berhak untuk dipuji. Puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang keempat, as-salatu 'alan nabi. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul mengatakan kullu du'ain mahjubun hatta tusalli 'alan nabi. Setiap doa akan terhalang, tidak akan dikabulkan sampai engkau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, istiqbalul kiblah. Hadapkan, arahkan badan kita ke kiblat. Kemudian berdoalah kepada Allah menghadap kiblat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, istihbabu istiqbalil kiblati fid du'a. Sunnah hukumnya mengarahkan badan ke kiblat saat berdoa, wa raf'ul yadaini fihi, dan mengangkat kedua tangan. Kemudian juga di antara adab berdoa adalah al-yaqin. Harus penuh keyakinan. Harus penuh keyakinan. Dan jangan coba-coba. Ketika ada seorang ulama salaf, dia dibuka bisnisnya sehingga lancar jaya. Setiap usahanya berkembang. Setiap usahanya berkembang. Rupanya rahasianya adalah karena dia suka bersedekah dengan penuh keikhlasan. Rupanya saudaranya atau kerabatnya ingin meniru. Mudah-mudahan dengan menirunya ikut bersedekah, usahanya juga akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru mengalami kebangkrutan. Lalu apa yang salah di sini? Yang satu sedekah kemudian dibentangkan rizkinya, yang satu sedekah malah kemudian disempitkan rizkinya. Maka dijawab oleh orang yang pertama, seorang alim ini mengatakan kepada kerabatnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala meluaskan rizkiku dengan sedekah? Karena aku bersedekah penuh dengan keyakinan, sementara anda ini bersedekah karena coba-coba. Coba-cobalah bersedekah, mudah-mudahan usahanya mudah. Coba-coba bersedekah, mudah-mudahan bisnisnya lancar. Maka coba-coba ini ada indikasi tidak adanya keyakinan. Sementara dalam ibadah itu harus yakin, karena Rabb yang kita, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang kita sembah itu penuh dengan keyakinan. Maka jangan disembah kecuali dengan keyakinan. Masa kita meyakini adanya Allah kita sembah dengan ragu-ragu? Kan kontradiktif namanya. Makanya dalam setiap ibadah termasuk doa, yakin itu penting.
yakin bismillah. Karena tidak mesti pengabulan doa Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sekarang berdoa tiba-tiba sebulan kemudian dikabulkan. Ya kalau seperti itu enak saja kan begitu. Tapi Allah itu berbeda cara pengabulannya dengan kita. Kalau kita kan mengabulkan orang yang meminta, memberikan sesuai yang dia minta kan. Dia minta uang, kita kasih uang. Dia pinjam barang, kita kasih barang. Itulah kita memberikan sesuatu apa yang diminta. Tapi Allah berbeda. Terkadang memberikan sesuatu yang diminta, terkadang tidak memberikan sesuatu yang tidak diminta, tetapi diganti dengan yang lainnya. Karena pengabulan doa itu ada 3 macam. Pertama, cash. Memang habis berdoa seminggu kemudian diijabah. Yang kedua, tidak cash, dibuat tabungan untuk orang yang berdoa kelak untuk mengangkat derajat dia di sorga. Yang ketiga, keinginannya tidak dikabulkan, tetapi sebagai gantinya dia dihindarkan dari mara bahaya yang kalau seandainya menimpanya lebih parah dibandingkan permintaannya. Makanya perlu keyakinan dalam berdoa. Kemudian yang selanjutnya al-iktsar minal mas'alati. Fayas'alul 'abdu rabbahu ma yasha min khairid dunya wal akhirah. Perbanyak permintaan dan sering-seringlah meminta. Karena ada istilah Allah kalau tidak sering diminta maka Allah akan murka kepada kita. Tapi hamba kalau sering diminta pasti dia akan murka kepada yang memintanya. Saya ulangi, Allah kalau tidak sering diminta maka Allah akan murka kepada orang yang tidak sering minta ini. Berbeda dengan makhluk, dia akan murka kepada orang yang sering minta kepadanya. Coba saja saya datang kepada antum, karena antum segan, Abu Umairah Ustaz kasih pinjam. 2 hari lagi datang lagi ke antum, 3 hari lagi masih dikasih, 4 hari lagi dikunci rumah antum. Mesti Abu Umairah lagi nih, pinjam lagi. Lama-lama segan pindah rumah, nggak mau diketahui alamatnya. Manusia ini kalau sering diminta pasti marah dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau sering diminta dia senang, tapi kalau tidak sering diminta dia murka kepada kita. Maka mintalah yang banyak permintaan kepada Allah Azza wa Jalla, baik dalam kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Kemudian juga di antara adabnya al-ilhah fid du'a wa adamul isti'jal bil ijabah. Merengek dalam doa seperti anak kecil meminta kepada kita orang tua. Antum punya anak minta jajan, minta apalah, balon terbang atau apa, intinya kan anak kecil itu. Kalau dia menginginkan sesuatu, anak itu kan rata-rata pasti harus dapat. Dan lihat karakter anak ketika meminta itu, nangis dia sampai makanan lezat di depannya pun gak dihiraukan, langsung hilang selera. Kalau mainan yang gak dibelikan itu hilang selera. Lebih daripada itu ngamuk dia, sedih banting semuanya kan. Lambat laun akhirnya orang tuanya mikir juga, ya udahlah belikan aja kan itu. Lah di sini juga sama, walillahil matsalul a'la. Maka ilhah artinya merengek dalam berdoa itu penting. Tetapi jangan tergesa-gesa dengan pengabulan. Kemudian juga al-jazmu fihi, harus penuh dengan azam. Jazm itu artinya kesungguhan, sungguh-sungguh dalam berdoa. Seperti dalam bab ini mengajarkan kepada kita kesungguhan dalam berdoa. Jangan minta kemudian diembel-embeli di kata-kata in syi'ta jika kau mau. Itu tidak sungguh-sungguh namanya. Kemudian yang selanjutnya ad-du'a utsalasan. Permintaan itu jangan dikatakan satu kali, tapi berkali-kali. Dalam setiap berdoa minimalnya 3 kali kita minta. Kemudian juga itobatul ma'kal wal malbas. Usahakan memperbaiki makanan dan pakaian kalau doa-doa kita ingin dikabulkan. Karena di antara sebab doa tidak dikabulkan karena kita ini tidak baik kepada Allah, memasukkan yang halal yang haram kepada badan kita dan membeli pakaian yang haram untuk dipakai badan kita. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kemudian juga ikhfa'ud du'a, yang terakhir ikhfa'ad du'a, sembunyikan doa. Wa adamul jahri bihi, tidak perlu berteriak-teriak. Para sahabat bertanya Rasul,
apakah Allah itu jauh atau dekat sebenarnya? Idza kana ba'idun fanunadi wa idza kana qaribun fanunaji. Kalau memang Rabb kita jauh, kita berteriak-teriak saja biar dia dengar. Tapi kalau Rabb kita dekat, ya kita bisik-bisik saja. Jadi sahabat ini bertanya, Rasul, Rabb kita ini jauh atau dekat sebenarnya? Kalau jauh kita teriak dalam berdoa, kalau dekat kita bisik-bisik katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya soal aku, katakan aku dekat. Akulah yang mengabulkan doa setiap yang berdoa kepadaku. Maka karena Allah mengatakan dalam Quran dirinya dekat dengan kita, maka tidak perlu doa itu teriak-teriak. Antum saja kalau ngobrol dekat kayak orang laut teriak-teriak, budak kita yang dengarnya. Itu kalau dekat-dekatan kan begitu ya. Itu kepada makhluk. Walillahil masalul a'la. Tidak perlu kita teriak-teriak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah mengatakan fa inni qarib, aku loh dekat. Ngapain teriak-teriak? Maka cukup ikhfa'ud doa, sembunyikan doa. Sembunyikan doa, wa adamul jahri bi, tidak perlu kemudian dikeraskan. Makanya lihat Nabi Zakaria dihikayatkan dalam Al-Quran, idza nada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Zakaria berdoa kepada Rabbnya, maka dia memanggil dengan suara yang sangat lirih dan pelan. Itu doanya para nabi. Maka tidak perlu kemudian doa itu dikeraskan, cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu soal doa itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagai tambahan, dalam kondisi apapun, dalam kondisi-kondisi genting, jangan sampai kemudian kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Imam Zahabi di dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala menceritakan tentang kisah seorang pembisnis. Dia orang soleh, rajin ibadah. Dia bukan ulama, tapi dia orang soleh, rajin ibadah, dan dia seorang pembisnis hebat. Satu hari dia hendak mengantar barang yang jauhnya, yang jarak tempat untuk pengantarannya itu cukup jauh, dan biasa dia memakai jasa angkut untuk mengangkut barangnya ke tempat yang dituju. Satu hari tiba-tiba datang seseorang menawarkan jasa angkut dan mengatakan, biar barangmu aku yang angkut ke tempat yang kau mau dengan harga yang jauh lebih murah, bahkan lebih cepat, supaya ada promosi, supaya laku kan gitu ya. Akhirnya setelah deal-dealan, oke. Akhirnya diangkatlah barang-barang dia di atas unta. Kemudian orang yang menawarkan ini siap mengantarkan ke tempat yang dituju. Rupanya setelah berjalan, orang soleh ini heran, kok dia berjalan di tempat yang biasa, bukan biasa jalan yang dilalui, tetapi dia jalan yang lain yang belum pernah dia lewati. Tetapi awalnya tidak curiga, karena boleh jadi mungkin ada jalan yang lebih dekat. Tapi lambat laun akhirnya curiga. Kenapa? Karena rupanya dibawa ke tengah padang pasir. Jadi sepanjang jalan dia melihat ada tulang-tulang, tengkorak, macam-macam lah tulang-tulang manusia itu. Tinggal tangannya, kakinya, tengkoraknya, dan begitu seterusnya. Mulailah orang saleh ini, bulu kuduknya berdiri, mulai ketakutan. Jangan-jangan. Ketika betul-betul di tengah padang pasir, orang ini berhenti. Kemudian mengatakan kepada orang soleh, saya kira tidak perlu saya jelaskan, kamu tahu siapa saya. Saya adalah perampok padang pasir. Dari situlah kemudian orang soleh baru sadar bahwa orang yang dibayar untuk jasa angkut itu rupanya orang jahat. Akhirnya dia mengatakan kepada orang perompak ini, wahai fulan, kalau engkau ingin barang-barangku, ambil semuanya, tapi tolong selamatkan nyawaku, biarkan aku pergi. Bukankah itu yang kau cari? Kau ingin barang-barangku, ambil semua barang-barangku, tapi biarkan aku pergi. Tiba-tiba perampok ini mengatakan, fulan, semua yang kurampok ucapannya sama dengan kamu. Silakan ambil barang,
jangan bunuh saya. Persis seperti orang-orang yang dulu pernah kau rampok, ucapannya kurang lebih saja, tapi tetap kubunuh juga. Jangan harap kau selamat. Akhirnya orang soleh ini karena tidak mungkin juga dia selamat, dia sendirian di tengah padang pasir. Sementara perampok ini bawa senjata, biasa bunuh. Akhirnya dia hanya bisa pasrah dan mengatakan, wahai fulan, bagaimana kalau berikan waktu beberapa menit untuk aku ingin sholat, aku ingin berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat terserah kau bunuh saya. Akhirnya dia pun berwudu. Setelah berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat. Baru 1 rakaat, Allahu Akbar, otaknya blank, tidak tahu apa yang dibaca. Kenapa? Karena posisi orang takut itu pasti semua lupa, kan begitu kan? Gimana tidak takut setelah sholat mau dihunus kepalanya, kan itu, mau dipenggal kepalanya, gimana gak ketakutan? Jadi dia hanya temenung saja, nggak ada yang dibaca, karena tidak ada yang dihafal dan diingat sama sekali. 1 surat pun tidak ada yang hafal. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengilhami 1 ayat. Dengan ayat itu dia baca terulang-ulang dalam salatnya. Apa ayatnya? Amay yujibul mudtarra idza da'a wa yakshifus su' ila akhiril ayat. Siapa lagi zat yang akan mengabulkan doa orang yang sedang kesulitan? Siapa lagi? Maknanya tidak perlu jawaban, tentu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ulang ayat-ayat ini, entah kenapa terjadi karamah di sini. Tiba-tiba kemudian ada kuda putih, penunggangnya juga berbaju putih dari kejauhan, tiba-tiba melesat ke arahnya, rupanya menerjang si perampok itu sampai mati, kemudian pergi begitu saja tanpa bicara. Maka akhirnya ketika sang perampok sudah mati, dia pun menyelesaikan sholatnya, kemudian diambilnya barang-barang dagangannya, kemudian dia pulang dengan selamat. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, lihat bagaimana karamah. Orang ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena salatnya yang 2 rakaat tadi. Dan hakikat salat itu artinya doa. Karena salat itu silatun bainal abdi wa rabbi, hubungan kita dengan Allah. Maka dalam kondisi genting apapun berdoa, baik lewat salat ataupun berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu sampai mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Nabi itu kalau ada masalah berat, tidak bisa keluar dari masalah itu, maka dia bersegera salat. Karena dia tahu bahwa hanya dengan salatlah permasalahan itu bisa diurai. Itu contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam kondisi apapun berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Letakkan harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sanggup memberikan apapun yang kita minta. Jangan ragu-ragu. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Yang makhluk ini terkadang ketika memberikan sesuatu dia mikir-mikir. Allah tidak pikir-pikir ketika memberi. Karena dia zat yang maha kaya, yang maha melakukan segala-galanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari bab ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengagungkan Allah, karena di antara sempurnanya tauhid seseorang adalah dengan cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan kebanyakan manusia rupanya tidak banyak orang-orang yang mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Makanya ikhwatul fiddin, muliakan Allah azza wa jalla, sehebat apapun kita beribadah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak sehebat para malaikat. Sehebat apapun kita beribadah untuk mengagungkan Allah, tetap kita tidak sehebat para malaikat. Akan tetapi sehebat-hebatnya malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak pada hari kiamat mereka akan datang kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, ma abadna haqqa ibadati. Ya Rabb, kami belum betul-betul beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Itu malaikat tuh ngomong seperti itu. Jadi malaikat saja merasa kurang dan mengatakan, ma'abadna haqqa ibadati. Kami belum betul-betul beribadah kepadamu ya Rabb dengan sebenar-benar ibadah.
Loh, kalau malaikat saja ngomong begitu, macam mana pula kita? Yang kehebatan ibadah tidak bisa menandingi para malaikat, tapi mereka merasa kurang dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kata-kata malaikat itu kita yang mengucapkannya, bukan mereka. Karena mereka terlahir dan tercipta hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kata-kata ma'abadna haqqa ibadati itu kita yang mengucapkannya. Maka sekali lagi, bab ini mengajarkan kalau ingin sempurna tauhid, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah jangan mengucapkan dalam setiap doa kita kalimat in syi'ta, jika engkau berkehendak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.